kasih waktu 2 minggu, kosongkan hutan Aceh, Ya. ekskavator harus pergi. Berarti Hmm. secara tidak langsung Bang, secara tidak langsung, Ya. beliau juga tahu ini barang ada. Oh. Secara tidak langsung beliau juga tahu ini barang ada di dalam. Dan Hmm. beliau sebenarnya tahu dari mana ini 2000 1000 ekskavator, bukan 1000 ekskavator, tapi beliau tahu dari mana 2 minggu ini selesai sebuah keluar. Berarti hampir semua titik Pak Gub tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sahabat saat Waalaikumsalam. sahabat saat kreatif. Hari ini kita berjumpa dengan Bang Afdal Jufari. Beliau adalah Ketua Umum AMI Takengon dan Benen Meriah. Takengon dan Benen Meriah. Jadi beliau kita akan membahas tentang uh, bagaimana menyikapi berita tambang kemarin ya, yang statementnya sangat menggiurkan ya, 360 miliar upeti ke pihak penegak hukum. Assalamualaikum Bang Afdal. Waalaikumsalam, Bang Deddy. Oke, Bang Afdal, bagaimana Bang Afdal melihat dengan kasus tambang ini, Bang? Kasus tambang ini kita melihatnya dari sektor mana dulu nih Bang Deddy? Ah, sektor Dari pansusnya, ilegalnya kah ya, dari ilegalnya kah, Bang? atau dari yang lain? Dari yang legal dulu, Bang. Yang legal, apakah ini akan, Oh. oke, gimana nih, Bang? Eh, Kalau kita lihat hari ini, kalau secara pandangan saya secara pribadi, ini sebenarnya yang salah bukan penambang ilegalnya, tapi yang salahnya itu pemerintahan eh, di Nanggro Aceh ini yang tidak peka terhadap sumber daya alam yang ada kan, Hmm. ya sehingga masyarakat-masyarakat yang memiliki nalar yang cukup panjang dan kebetulan modalnya cukup, makanya terjadilah penambangan ilegal di beberapa wilayah yang ada di Aceh. Artinya mereka Hmm. peka terhadap sumber itu kan, Hmm. kan pun didiamkan, Pemda ataupun pemerintahan Aceh tetap mendiamkan sumber daya alam kita itu, tapi tidak apa ya, tidak disentuh sama sekali kan. Hmm. Itu menurut saya Bang, kalau Ya, di segi pertambangan ini. eh, apakah Abang melihat bahwa ini tambang-tambang ilegal ini memang betul-betul memang tambang rakyat kah atau memang eh, tambang yang memang dikuasai oleh segelintir orang membalut dengan tambang rakyat, Bang? Kalau itu 50-50 dia Bang, artinya ada 50-50. Ah, Mm-mm. kenapa saya katakan 50-50? Karena saya juga udah pernah terjun langsung melihat ke lokasi pertambangan yang ada di Aceh Tengah. Mm-mm. Saya tidak sebut tempatnya di mana. Tapi saya ada lihat di sana ada sekelompok masyarakat yang masih menggunakan dulang manual Hmm. dengan keterbatasan dan lokalisme. Itu artinya murni dari masyarakat langsung. Yang dimana mereka menambang itu hanya untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, untuk bertahan hidup. Hmm. Nah, di daerah kita, Bang, di daerah Aceh Tengah itu, di salah satu wilayah, yang memang di mana datarannya itu hanya dataran rendah. Tidak ada Hmm. upaya lain penjalanan. Maksudnya tidak ada usaha lain. Ya selain mungkin ada getah dan lain sebagainya. Tapi masyarakat kan lebih cenderung ke sana. Karena aksesnya dekat, kemudian kerjanya tidak terlalu secapek kerjaan yang lain. Nah, itu satu sisi. Ada masyarakat yang menambah murni, artinya ini pertambangan rakyat murni. Masih menggunakan dulang dan lain sebagainya. Ada satu sisi lagi, ada sekelompok yang juga di dalamnya masyarakat juga yang bekerja. Hmm. Baik masyarakat lingkar tambang ataupun masyarakat Aceh sendirilah yang bekerja. Tapi menggunakan alat-alat yang sudah kelasnya itu bukan lagi tradisional.
seperti ekskavator, kemudian ada alat apa ya namanya, kayak alatnya udah canggih lah, udah modern lah. Sehingga masyarakat melihat itu, ya kami dari pagi ke sore sekian ini ya lebih baik kami bantu mereka aja. Terakhir masyarakat juga terpengaruhi, ya ikut mereka bekerja di sana. Sehingga keluar dari konteks pertambangan rakyat itu keluar. Karena adanya ekskavator dan lain sebagainya. Itu, Mas Budi. Iya. Bang, Ini saya melihat, izin, saya bisa ngerokok nggak? iya ya bisa silakan. Jadi ini Izin saya bisa satu, ngerokok. iya ya bisa bisa silakan Bang. Jadi salah satunya adalah statement Abang di apa namanya di beberapa media ya mengatakan transparansi tentang Ya, pungutan 30 setoran. juta ya setoran ya setoran ke Ya, oknum benar. ya, 30 juta. Itu bagaimana sih Bang maksudnya? Itu kan ada tim pansus dari DPRA, entah hanya sekedar ngomong atau mencari panggung, entah apa, nggak tahu kita apa dari dalam pikiran tim pansus ini kan yang disampaikan oleh sekretaris pansus ya waktu itu. Katanya ada APH menerima uang pengamanan 30 juta per bulan. 30 berarti 12 bulan. Ada berapa titik kabupaten kota kemarin yang terlibat? Berarti itu kan per tahun bisa berapa ratus miliar yang diterima oleh APH ini. Nah, artinya kenapa kita apresiasi? Apresiasinya apa? Apresiasinya tim pansus ini dapat menertibkan pertambangan ilegal yang menggunakan alat seperti ekskavator, artinya mencegah kerusakan lingkungan lah. Tapi yang sangat disayangkan di sini, kok ada bahasa APH menerima setoran 30 juta. Itu datanya dari mana? Itu poin pertama. Kenapa kita mempertanyakan datanya? Di dalam situasi kenegaraan kita yang hari ini sedang kocar kacir, ya abangnya juga paham lah bagaimana situasi kenegaraan hari ini. Terkaitnya, apalagi dia langsung sebutkan di sana kan instansi ah, penegak hukum dengan dalil pengamanan menerima setoran 30 juta. Itu saya rasa sangat berani, tapi keberaniannya itu hanya sebatas lelucon yang tanpa bukti yang real, tanpa bukti yang nyata, ya sehingga menjadi asumsi liar bagi masyarakat. Kenapa kami dari HMI, cabang Takengon dan juga Benar Meriah mendesak agar pansus itu mengeluarkan siapa, bagaimana sistem duit itu masuk, dan ke siapa duit itu masuk, dan duit itu diperuntukkan untuk apa, secara jelas kepada masyarakat supaya tidak ada asumsi liar bagi kita masyarakat-masyarakat di Aceh lah khususnya. Apalagi kita ketahui Aceh ini kan daerah yang baru selesai dengan problem konfliknya, Mas. Aceh baru selesai. Jangan nanti akibat tim pansus ini hanya sekedar omongan doang menyampaikan bahwasanya APH menerima setoran tanpa bukti dan artinya kejelasan yang betul-betul real terhadap masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh sendiri tidak percaya lagi dengan yang namanya APH. Makanya saran dari kita itu lebih kerennya itu tim pansus sebutkan, beberkan semua dalam persidangan. Untuk apa? Kalau memang dia sudah berani mengucapkan, ya harus berani juga dong beberkan buktinya. Supaya kita tahu APH yang mana sih yang menerima setoran ini, siapa sih orangnya. Kan itu sebagai efek jera juga, benar nggak Iya, Mas Dedi? iya, betul, betul. Efek jera juga kepada APH. Supaya APH di Aceh khususnya bukan hanya di pertambangan, di segala leading sektor APH tidak berani bermain lagi karena pansus kita berani. Beberkan saja. Jangan nanti Iya, cuman gertak menggertak toh. iya. 30 juta seperti yang diungkapkan oleh Pansus ya, dan juga diakumulasikan setahun kalau ada 1.000 ekskavator itu sekitar 360 miliar per tahun. Bang. Ini bukan angka Iya, yang kecil ya, bukan angka yang kecil kalau kita bukan kayak kecil. akumulasikan. Ya. Bagaimana tanggapan Abang dengan instruksi dari gubernur mengatakan bahwa saya kasih waktu 2 minggu, kalau tidak saya angkut semua. Itu bagaimana tuh Bang? Kasih kasih waktu 2 minggu, kosongkan hutan Aceh, Ya. ekskavator harus pergi. Berarti Hmm. secara tidak langsung, Bang, secara tidak langsung, Ya. beliau juga tahu ini barang ada.
Ah, Secara tidak langsung beliau juga tahu ini barang ada di dalam. Dan hmm, beliau sebenarnya tahu dari mana ini 2000 apa 1000 ekskavator, bukan 1000 ekskavator, tapi beliau tahu dari mana 2 minggu ini selesai sebuah keluar. Berarti hampir semua titik Pak Gub tahu di mana lokasinya, Bang. Nah, Pak Gub tahu. Jadi ada tanda inilah, tanda kutip tersendiri bagi kita. Entah ada yang bermain kah atau bagaimana, wallahu alam bishawab. Hanya Pak Gub dengan Tuhannya yang tahu kan. Nah, mungkin kalau dari saya itu, beliau sudah tahu berapa jumlah ekskavator yang hari ini ada sehingga beliau sebut, oh 2 minggu ini selesai barang ini bisa keluar semua ini. Nah, tapi coba Pak Gub sebutkan, Pak Gub, kalau yang kerennya itu Pak Gub buat sebuah narasi, tim pansus segera beberkan di daerah mana ekskavatornya, Bapak Kapolda Aceh tangkap segera. Kan pansus sudah punya data, bos. hmm. Tangkap segera. Itu baru keren. Ya. Berdasarkan Itu hasil kalau temuan menurut pansus kita. ya. Iya benar Bang, hasil temuan pansus ya Pak Gub bisa perintah entah tim pansus kah ataupun langsung telepon itu Pak Kapolda ataupun surat Pak Kapolda. Pak Kapolda Aceh kan Pak Kapolda Aceh putra Aceh juga, Hmm. Mas Dedi. Ya. Pak Kapolda Aceh segera tindak lanjuti ekskavator yang sudah berada di dalam catatan tim pansus supaya tidak ada lagi ambigu-ambigu melayang terbang entah kemana-mana ini kan ambigu Hmm. apa ibaratnya itu ada pemikiran-pemikiran yang melayang menjadi Hmm. sebuah keambiguan yang tidak ada goalsnya kan. Ya masyarakat terus berpikir, oh ini siapa yang bermain? APH kah? Tim Pansus kah? Atau Pak Gub sendiri yang bermain ini di pertambangan ini? Nah, itu kan asumsi-asumsi liar masyarakat, Mas. Ya, ya betul. Mungkin Eh, begitu dia, Mas Dedi. ya, kalau HMI Takengon dan Bendan Meriah melihatnya kalau di daerah Takengon Bendan Meriah tambang rakyat banyak nih, Bang. Tambang rakyat di sana itu tidak ada. Tidak ada. Tambang rakyat itu di sana tidak ada, Mas. Hmm. Kenapa tidak ada? Dari pengakuan masyarakat, kami itu masyarakat wilayah tengah ini selalu selalu didiskriminasi kalau saya sebut itu sah. Hmm. Karena ketika berapa kali kita ada beberapa kelompok yang sudah mengatakan sama saya, berusaha untuk membuat izin selalu dipersulit. Hmm. Izin pertambangan rakyat itu selalu dipersulit aja. Tapi ketika ada PT-PT besar yang mau masuk ke Aceh Tengah, wah gubernur mana yang tidak ini kan, Telkom kan silakan masuk aja. Itu kan berarti makanya saya bilang tadi pemerintahan kita itu terlalu apa ya, terlalu goblok untuk melihat sumber potensi sumber daya alam yang ada di Aceh, bukan hanya di Aceh Tengah. Iya. Makanya poinnya Eh, itu kita kalau dari Aceh Tengah yang mendesak, mendesak itu agar pertambangan rakyat ini memang betul-betul ada upaya khusus dari pemerintahan Aceh dengan kedekatan Prabowo dengan juga Pak Gubernur Aceh kita hari ini, Panglima kita, Panglima Mualim untuk segera urus izinnya itu. Kenapa? Ini bagian daripada upaya penyejahteraan kembali rakyat Aceh. Aceh itu kan sumber daya alamnya bukan hanya emas, benar nggak Mas Leti? iya. Bukan hanya emas, ada minyak, ada ini, ada itu, banyak. Maksudnya sebelum pertambangan-pertambangan apa kita bilang ya, pertambangan-pertambangan oligarki ini masuk ke Aceh, maksudnya pertambangan-pertambangan yang dikuasai oleh orang luar Aceh, Pak Gop harus buat saya harus buat sesuatu nih buat Aceh. Bagaimana caranya ketika apapun itu masuk ke Aceh, Aceh sudah punya jatah tersendiri. Hmm. Begitu kalau pendapat dari kita, Mas Dedi. Itu kalau Iya. secara apa ya, saya penam apa pertambangan masyarakat meminta pertambangan rakyat itu.
Hmm. Tapi kalau dari saya ada solusi yang lebih keren lagi tadi. Apa itu? Nah, Kalau menurut saya keren sih. iya iya. Coba apa Ah, itu Bang? Aceh punya yang namanya Otsus, benar nggak Mas Lili? Iya betul. Aceh punya yang namanya Otsus. Otsus ini hari ini diperuntukkan untuk apa? Poinnya yang pertama, untuk apa? Bisa nggak kira-kira dari Otsus itu kita tarik dana Otsus, kita lihat wilayah di Aceh itu berapa provinsi, berapa kabupaten kota yang ada di Aceh yang berpotensi akan pertambangan. Lempar dana otsus itu ke masing-masing kabupaten itu, tapi dana otsusnya itu memang betul-betul khusus untuk beasiswa sekolah pertambangan bagi kabupaten kota yang memiliki sumber daya alam. Untuk menyekolahkan anak-anak bangsa yang ada di sana, anak-anak Nanggro Aceh Darussalam yang ada di sana, sekolah pertambangan, minimal S1 pertambangan, entah industri kah, pertambangan minyak kah, pertambangan emas kah, yang penting sekolahkan mereka. Selesai mereka sekolah menggunakan dana otsus, mereka kali ke Aceh, itu kan PT dari langit pun turun ke wilayah Aceh, kita udah punya sumber daya manusianya kan. Jadi poin MOU Helsinki itu 70% sumber daya alam dapat dikelola oleh masyarakat Aceh sendiri, itu dapat terrealisasikan. Artinya pengelolaan sumber daya alam itu kan bukan hanya sumber daya alamnya yang kita kelola, tapi yang mengelola itu kan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya itu belum clear, ya bagaimana kita mau mengelola sumber daya alamnya? Jadi sekolahkan dulu ini masyarakat, anak bangsa ini, anak Nanggro Aceh Darussalam ini sekolahkan dulu, sekolah pertambangan dulu. Ketika mereka pulang nanti sekolah, mereka dapat mengelola poin MOU Helsinki itu terkait 7% sumber daya alam dapat dikelola oleh masyarakat Aceh. Hmm. Jadi Daud Bereh dan Hasan Ditiro tersenyum di dalam surga, anak bangsanya kembali cerdas dengan semangat pembangunan negeri Aceh. Itu kalau dari saya. Mantap ya. Penguatan SDA Gimana? dulu ya, sumber daya manusia SDM dulu untuk menggali SDA yang ada di Aceh ya. Mantap sekali nih idenya adalah Di Aceh. ya di Aceh Iya ya. betul. Jadi untuk menggarap eh, implementasi daripada undang-undang pemerintahan Aceh dan juga MOU Helsinki. Mantap sekali nih Bang idenya. Semoga Iya pemangku benar. pemangku kepentingan melihat dan mendengar ya apa gagasan-gagasan ini.